Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Malam. Pemirsa, penangkapan pelaku perampokan mobil di exit tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action viral di media sosial. Polisi juga mengeluarkan beberapa tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 39 detik ini, Kanit Reskrim Polsek Leces, Probolinggo mengejar dan menutup pintu exit tol untuk mengadang DPO perampokan mobil. Suara tembakan terdengar berulang kali. Tak mau buronannya kabur, polisi meminta petugas tol untuk menutup pintu tol sementara. Tutup pintu! Tutup pintu! Aksi layaknya di film action ini terjadi saat Polsek Leces mendapat informasi dari Polres Pasuruan Kota sedang mengejar DPO perampokan mobil yang kabur ke arah Leces. Kanit Reskrim saya, Aibda Eko Aprianto, dimintai bantuan oleh Reskrim Polres Pasuruan Kota untuk membantu menghadang yang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melarikan diri ke arah tol Probolinggo Timur. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa kunci letter T, magnet untuk membuka kunci, dan beberapa plat nomor kendaraan diduga fiktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, 3 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dalam kecepatan tinggi. Detik-detik sebuah mobil menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Mobil ditumpangi 6 pemuda yang selesai berpesta minuman keras. Akibatnya, 3 penumpang tewas, sementara pengemudinya mengalami luka serius. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas Polres Sidoarjo. Sementara pengemudi beserta 2 korban lainnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah Tulangan, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang ayah di Lampung tewas akibat kepalanya dipenggal oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa sempat membawa potongan kepala ayahnya keliling kampung. Warga di Kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan KPW alias Jaya. Pelaku membunuh ayahnya saat tengah bersantai di rumahnya. Setelah itu, potongan kepala ayahnya dibawa keliling kampung dengan karung. Pelaku diduga mengidap gangguan jiwa karena mengaku mendapat bisikan gaib sebelum membunuh ayahnya. Polisi telah menangkap pelaku dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi. Polisi menangkap pelaku pembunuhan 2 ibu rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku yang merupakan suami salah satu korban mengaku membunuh keduanya karena sakit hati. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap 2 ibu rumah tangga, Sunarsi dan Jamiah, di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap di daerah Mandumai, Kapuas, saat akan kabur. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang merupakan suami korban bernama Jamiah membunuh lantaran sakit hati. Pelaku mengaku sering dilecehkan dan diusir korban Sunarsi. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban tersebut. Sakit hati. Pembunuhan terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pelaku memukul kepala Sunarsi saat tidur. Jamiah yang mengetahui kejadian tersebut juga tak luput dari sasaran pelaku. Pelaku kini mendekam di Polres Pulang Pisau dan terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Polisi menetapkan dukun pengganda uang yang viral di media sosial sebagai tersangka. Selain dijerat pasal penipuan, pria bernama Herman itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi istrinya saat masih berusia 16 tahun. Polisi menangkap dukun pengganda uang yang viral di media sosial. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya uang hasil penipuan yang dibakar pelaku, jenglot, dan sejumlah barang bukti lain yang digunakan untuk mengelabui korbannya. Selain dijerat dengan pasal penipuan, pria bernama Herman ini dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi istrinya saat masih usia 16 tahun. Herman dilaporkan mertuanya lantaran merasa tertipu yang berjanji akan melunasi utang dan membelikan rumah serta tanah. Kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya video dukun pengganda uang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah, seorang pria melakukan ritual dan memasukkan kertas putih ke dalam kotak kayu. Seketika, lembaran kertas putih ini berubah menjadi uang kertas 100 ribuan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan penggunaan uang palsu serta pemalsuan identitas lantaran pelaku memiliki 2 KTP dengan identitas berbeda. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polsek Kebonjeruk menangkap 5 pencuri spesialis rumah mewah kosong. Barang bukti sebuah mobil bak terbuka berisi kayu diamankan polisi. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk mengamankan 5 orang yang mencuri material bangunan rumah mewah kosong di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut puluhan potong kayu kusen. Saat ini petugas masih mendalami peran ke-5 orang yang diamankan serta modus para pelaku, termasuk apakah ada proses penyewaan rumah dalam kasus ini karena 1 pelaku yang diduga sebagai dalang masih buron. Sebenarnya kasusnya ini kasus yang sangat sederhana karena pencurian barang bekas yang melekat di bangunan. Memang bangunan rumah ini rumah mewah dan rumah kosong. Pak, apakah sudah ada orang-orang yang diamankan dalam kasus video yang viral ini, Pak? Jadi pada saat pertama sekali si korban ataupun ahli waris daripada korban melihat atau mengetahui ada orang yang kerja yang sedang buka-bukain kayu maupun keramik di TKP, langsung datang ke Polsek. Dari Polsek langsung segera meluncur ke TKP. Pada saat itu sudah kita amankan 3 orang. Sebelumnya sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat yang lengkap dengan perabot mendadak berubah karena dibongkar orang tak dikenal. Sejumlah perabot mulai dari lampu hingga keramik dalam rumah kosong ini raib dibawa para pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintahan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melaporkan dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wot Galih ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada pasangan selingkuh tersebut karena masih dalam proses hukum di Mapolresta setempat. Kasus dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wot Galih dengan perangkat desanya berbuntut panjang. Pihak Kecamatan Nguling melaporkan perkaranya ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Laporan diantaranya berisi kronologi kejadian dugaan tindakan asusila yang dilakukan Ibu Kades Wot Galih dengan perangkat desanya. Pak Bu Kades sama Pak Salam ini kan masih diproses di mana di Polres. Jadi Pak Camat belum bisa buat apa-apa. Saya nunggu hasilnya bagaimana. Kalau sudah jurus, tapi laporan saya terkait kejadian ini sudah sudah masuk, sudah saya laporan ke Pak Bupati, tembusannya ke Selim Storat, terus yang kedua ke mana? Ke DPRD. Sebelumnya, perangkat desa yang dipergoki warga bersama Ibu Kades dalam satu kamar diamankan ke Mapolresta Pasuruan. Buka kapion, Pak. Mana oning, Pak? Pelaku luka-luka karena dihajar warga.
Meski demikian, pelaku membantah berselingkuh dengan ibu kades Watgali. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dua pegawai pusat perbelanjaan di Kota Serang mendadak jatuh pingsan usai mengikuti program vaksinasi COVID-19. Sesaat lagi di iNews Malam.